Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Khairah, NIM 2048201057, dari kelas B Farmasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas kimia farmasi kualitatif yang materinya yaitu sulfonamida. Baiklah, kita sudah melihat gambar tersebut tentang sulfonamida, yaitu sulfonamida berdasarkan penemuan tersebut disintesis berbagai macam obat, di mana berbagai variasi pada radikal R pada gugus arnida atau SO2-NHR dan pada gugus amino NH2, menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfonamida. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sifat fisik. Sifat fisik sulfonamida yaitu zat padat berbentuk kristal, yaitu berwarna putih, tidak berasa, setelah itu pahit, tidak berbau, tidak hidroskopik. Selanjutnya kita menjelaskan tentang kelarutan. Umumnya tidak larut dalam air dingin, larut dalam air panas, mudah larut dalam asam, larut dalam aseton dan alkohol, larut dalam alkali hidroksida, tidak larut dalam eter CHCl. Selanjutnya sifat kimia. Sifat kimia yaitu amfoter. Kita sudah melihat pada gambar tersebut tentang bagaimana amfoter. Setelahnya reaksi amfoter dengan asam karboksilat. Selanjutnya reaksi sulfonamida yaitu dengan uji diazo, yaitu sulfonamida tambah NO2 tambah HCl. Selanjutnya uji indofenol, yaitu sulfonamida tambah OCI dan fenol. Selanjutnya kita masuk dalam materi kedua, yaitu antihistamin. Antihistamin atau histamin. Histamin dibebaskan dari mast-cell oleh beberapa macam faktor seperti suatu reaksi alergi, kecelakaan dengan cedera serius, dan sinar UV dari matahari. Fungsi dari histamin itu sendiri terutama pada proses peradangan dan pada sistem daya tangkis. Baiklah, kita lanjut ke aktivitas terpenting dari histamin adalah kontraksi otot polon, Bronchi, usus dan rahim. 2. Vasodilatasi sebuah pembuluh dengan penurunan tekanan darah. 3. Memperbesar permeabilitas kapiler untuk cairan dan protein dengan akibat edema dan pengembangan mukosa. 4. Hipersekresi ingus dan air mata, ludah, dahak, dan asam lambung. Selanjutnya stimulasi ujung saraf dengan eritema dan gatal-gatal. Selanjutnya kita masuk dengan antihistamin. Antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 5 golongan, yaitu aminoalkil eter, etilendiamin, vivirazin, profilamin, dan fenotiazin. Selanjutnya memblokir H1, menciutkan Bronchi saluran cerna, kandung kemih, rahim terhadap ujung saraf atau gatal-gatal. Setelah itu antikolinergika, antiemetis, daya menekankan SSP
atau sedatif, antiserotonin, dan lokal anestetik. Baiklah, selanjutnya golongan antihistamin bersifat basa, tidak larut dalam air dalam bentuk basa, larut dalam kloroform dan pelarut organik, rasanya pahit, larut dalam HCl, menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Reaksi-reaksi dalam antihistamin. 1. Reaksi warna, reaksi Mayer. 2. FeCl3 H2S4 pekat, HNO3 pekat, Marquis, tambah 2 tetes formalin, tambah H2SO4 pekat, reaksi Vohde. Selanjutnya tambah H2S4 pekat, reaksi Fahling, Mandelin, Cuprifil, PDAB, HCl, dan Vari. Reaksi pengendapan atau kristal umumnya. Reaksi kristal golongan antihistamin dengan aseton, air, asam pikrat, Reinecke. Selanjutnya FeCl3 yang sudah tertara dalam gambar tersebut. Mari kita lihat dengan seksama. Selanjutnya NaNO2 sudah ada di gambar. Mari kita lihat. Selanjutnya asam pikrat. Selanjutnya kita masuk materi ketiga, yaitu barbiturat. Barbiturat adalah kejang seperti kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, induksi pembiusan atau anestesi. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan GABA. GABA adalah neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat inhibitor. Reaksi-reaksi dan tanggapan neurologis yang tidak menguntungkan. Kekurangan kadar GABA akan menghasilkan kecemasan yang berkepanjangan, ketakutan yang tidak rasional, dan terlepasnya beberapa hormon otak lain tanpa kendali. Barbiturat mempunyai inti hasil kondensasi eter etil dari asam dietil malonat dengan ureum. Selanjutnya sifat-sifat umum barbiturat, yaitu sukar larut dalam air kecuali garamnya, bereaksi asam lemah, ada dalam dua bentuk keto tak larut dalam air dan bentuk enol larut dalam air. Bentuk keto larut dalam pelarut, yaitu CHCl3 eter etilasetat. Selanjutnya garam Na-nya dalam larutan mudah terhidrolisa menjadi barbital yang mengendap, dan CO2 atau ureum dapat menyublim atau membentuk sublimasi tergantung sekali pada tekanan suhu jarak sublimasinya. Reaksi Pari, pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO, yaitu fenobarbital luminal menjadi ungu terang, barbital menjadi ungu, phenitoin natrium menjadi biru. Selanjutnya reaksi Zicker, pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO dan Cu. Barbital berwarna biru, phenitoin natrium biru menjadi ungu. Baiklah, saya sudah menjelaskan materi-materi tersebut. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.